Corriere dello Sport melaporkan bahwa tidak ada perpanjangan untuk Suning. Oaktree telah menetapkan tanggal 20 Mei sebagai batas waktu pembayaran pinjaman. Setelah tanggal tersebut, Inter akan diambil alih oleh Oaktree. Oaktree menilai, jika mereka memberikan lebih banyak waktu, mereka juga tidak akan mendapatkan kembali uang tersebut. Oleh karena itu, Oaktree berencana untuk segera melaksanakan janji tersebut dan kemudian menjual Inter. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri memiliki strategi yang sangat jelas untuk masa depan. Pelatih Simone Inzaghi masih akan memimpin, lengkap dengan pembaruan yang lebih substansial dibandingkan pembaruan sebelumnya. Saat ini, Inter dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Simone Inzaghi dengan format 2+1 musim, dibumbui dengan penyesuaian ekonomi yang layak dibayangkan sebesar 6,5 juta euro per musim. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa kemarin Yann Sommer berlatih secara terpisah, namun rasa sakit di pergelangan kakinya hampir hilang, sehingga kemungkinan melihatnya di lapangan pada pertandingan melawan Empoli mulai menjadi nyata. Terserah pada pelatih Simone Inzaghi untuk memutuskan apakah akan memberikan seragam starter kepada Yann Sommer atau memberikannya kepada Emil Audero. Sementara itu, pemain yang masih harus absen adalah Cuadrado, Arnautovic dan De Vrij. Hanya 8 menit, namun cukup untuk menyadarkan semua orang akan bakat Valentin Carboni yang melakukan debutnya bersama Scaloni di timnas Argentina dalam pertandingan persahabatan melawan Costa Rica. Anda dapat melihat stigmata sang juara dalam dirinya dan Nerazzurri tidak ingin kehilangannya. Di akhir musim nanti, Valentin Carboni akan pulang ke Inter yang punya rencana besar untuknya. Inter tahu bahwa mereka memiliki harta kecil di tangannya dan berguna jika dibutuhkan di bursa transfer. Namun mereka juga tidak ingin kehilangan kendali atas harta tersebut. Apapun jersey berikutnya yang akan Valentin Carboni kenakan, Nerazzurri akan tetap berada di belakangnya. Sementara itu, hati-hatilah terhadap adiknya Valentin Carboni, yaitu Cristiano Carboni yang berusia 13 tahun. Satu-satunya Carboni yang lahir di Italia dan akan segera memukau tim U15. Dalam hal bakat, Cristiano Carboni bahkan mengalahkan saudaranya yang kidal. Corriere dello Sport melaporkan bahwa senyum lebar di Inter setelah pertandingan persahabatan Argentina melawan Costa Rica. Dalam satu pertandingan, Nerazzurri menemukan Lautaro yang kembali mencetak gol untuk timnas Argentina dan menemukan Valentin Carboni di antara pemain hebat yang mengenakan seragam albiceleste. Lautaro kembali mencetak gol bersama timnasnya setelah kemarau panjang, sehingga mendapat energi besar untuk penutup musim ini bersama Inter. Sebaliknya, Valentin Carboni akan kembali ke Monza selama 9 pertandingan terakhir Serie A dan kemudian akan bergabung kembali dengan Inter. FC Internews melaporkan bahwa penghargaan Rosa Camuna tahun 2024 akan diberikan kepada CEO Inter, Beppe Marotta. Sebuah pengakuan yang telah diberikan oleh wilayah Lombardi sejak tahun 1996 dan secara terbuka mengakui komitmen, ketekunan, kreativitas, dan kecerdikan mereka yang secara khusus telah berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan olahraga Lombardi. Pencalonan tersebut diajukan bersama oleh Presiden Dewan Regional Lombardi Federico Romani dari Fratelli d'Italia dan oleh anggota Dewan Regional Pietro Bussolati dari Partai Demokrat. Keduanya juga merupakan petinggi Interklub Palazzo Pirelli, dan juga ditandatangani oleh sejumlah besar anggota Dewan Regional yang mayoritas dan oposisi. Penghargaan tersebut akan diberikan pada tanggal 29 Mei dalam rangka Festival Lombardi. Mario Mazzoleni kepada Sport Italia berbicara tentang kasus Acerbi Juan Jesus dengan mengatakan, "Saya pikir dan menegaskan bahwa semuanya sudah selesai di lapangan ketika wasit belum mengambil keputusan disipliner.
Tidak ada yang terjadi, wasit telah menanganinya dengan baik dari sudut pandang kemanusiaan. Tidak ada yang berbeda pendapat terhadap Acerbi dan ini menyiratkan bahwa tidak ada yang mendengar apapun. Menurut saya masalah menjadi lebih besar ketika berbicara tentang rasisme untuk menyalip orang baik seperti Acerbi. Alessandro Calori kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter memiliki sesuatu yang lebih dalam skuad. Mereka selalu menambahkan sesuatu selama 3 tahun, mereka memiliki sekelompok pemain yang memiliki identitas yang tepat. Mereka adalah tim yang bermain bagus dengan pemain-pemain yang semuanya berada di level yang sama. Juventus misalnya adalah tim yang tidak memiliki potensi yang dimiliki Inter, bahkan Milan pun tidak. Mantan manajer Parma, Antonello Preti kepada Sport Italia berbicara tentang pembaruan kontrak Lautaro Martinez dengan mengatakan, saya kira tidak ada masalah. Lautaro selalu menaruh respek yang besar terhadap seragam Inter, dia menunjukkannya dengan perpanjangan kontrak sebelumnya. Jelas bahwa ini adalah permainan antar pihak untuk memperpanjang situasi dan mendapatkan 1 tahun tambahan serta sesuatu yang lebih dalam 1 tahun tingkat ekonomi, tapi tidak ada masalah khusus dan saya yakin pada akhirnya perpanjangan kontrak akan segera datang. David Sessa kepada news.supercomese.it berbicara tentang tersingkirnya Inter di Liga Champions dengan mengatakan, Liga Champions adalah kompetisi yang tidak dapat diprediksi, tidak ada klub yang mengetahui nasibnya dan dari babak 16 besar semua tim terkuat ada di sana. Detail kecil selalu menjadi penentu. Inter bermain setara melawan Atletico Madrid yang selalu sangat baik, dan sulit untuk dihadapi. Siapapun yang mengikuti sepak bola Spanyol tahu bahwa Atletico adalah tim yang tidak boleh dianggap remeh. Mereka tangguh dan berhasil membuat lawan manapun bermain buruk. Buffon dalam acara Stasera C Catelan berbicara tentang kasus Acerbi Juan Jesus dengan mengatakan, stadion dianggap sebagai zona bebas di mana setiap orang dapat melampiaskan rasa frustrasi mereka, dan ini merupakan hal yang sangat khusus. Jalan untuk mengalahkan rasisme masih panjang, namun hal ini telah dimulai sejak lama dan beberapa hasil positif telah terlihat. Kadang-kadang kita terjerumus ke dalam beberapa kesalahan dan kontroversi. Yang penting adalah jika Anda melakukan kesalahan, Anda melakukannya dengan itikat baik dan tanpa benar-benar ingin menyakiti seseorang karena pada saat itu akan menjadi sangat serius. Secara umum di stadion dan di banyak area olahragawan di mana ada kompetisi, mereka mencoba untuk menggoyahkan lawan. Ini semacam ketidakadilan karena dalam olahraga, yang lebih baiklah yang menang, bukan yang menggunakan cara menciptakan keuntungan bagi dirinya sendiri. Giancarlo Antognoni kepada Tutto Sport mengatakan, ketika saya masih di federasi, Nicolo Barella telah menunjukkan di U15 bahwa dia bisa menjadi pesepak bola hebat. Dia punya karakter, dia mencetak gol, dia adalah bagian dari tim yang kuat, dia selalu memberikan segalanya di lapangan. Tentu saja Inter akan meraih Scudetto dengan penuh prestasi, benar bahwa mereka tersingkir dari Liga Champions melawan Atletico Madrid, namun tim Nerazzurri bisa menghibur diri mereka dengan bintang kedua, dan itu bukan hal yang kecil. Debut Valentin Carboni bersama Argentina jelas membuat sang ayah, Ezequiel Carboni sangat bahagia, dan kepada Tutto Sport dia mengatakan, Valentin telah melampaui saya, dia adalah sumber kebanggaan. Saya dan istri saya di sini terpaku pada TV meskipun saat itu masih dini hari di Italia. Kami gemetar karena adrenalin, kami terus tertawa dan saling berpelukan dengan emosi dan kebahagiaan untuk debut yang telah kami impikan sejak lama.